Dongeng keempat, Danau Toba, dari Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda miskin. Setiap hari ia bertani dan mencari ikan di sungai untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari, ia mendapatkan ikan mas yang besar. Ikan tersebut harus menatap wajah si pemuda sambil berkata, "Pemuda tampan, jangan makan aku." Pemuda tersebut merasa kasihan. Sesampainya di rumah, ia melepas ikan mas tangkapannya ke kolam kecil di belakang rumahnya. Keesokan harinya, setelah kembali dari sawah, ia dikejutkan oleh makanan lezat yang sudah tersedia di meja makannya. Dan peristiwa ini tidak hanya terjadi sekali. Si pemuda pun penasaran. Suatu hari, ia berpura-pura pergi ke ladang. Padahal, ia bersembunyi di balik tembok untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya. Ternyata ikan mas di kolamnya berubah menjadi seorang gadis cantik dan memasak makanan untuknya. Si pemuda pun memberanikan diri untuk berteman dengan jelmaan ikan tersebut. Semakin hari, mereka semakin akrab dan saling mencintai. Akhirnya, mereka menikah. Namun sebelum menikah, gadis tersebut mengajukan syarat untuk tidak memberitahu siapapun bahwa ia adalah jelmaan ikan. Si pemuda menyetujuinya dan meyakinkannya. "Percayalah padaku, aku tidak akan pernah mengingkarinya." Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Ia adalah anak yang aktif dan nafsu makannya tinggi. Suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantar makanan pada ayahnya di ladang. Karena perjalanan ke ladang cukup jauh, Samosir berhenti sejenak sambil memakan makanan yang harusnya diberikan pada ayahnya. Sesampainya di ladang, tidak ada makanan yang tersisa untuk ayahnya. Ayah Samosir yang sudah menunggu sejak lama dan kelaparan sangat marah. Ia memaki Samosir, apalagi setelah melihat makanan yang tersisa hanya berupa remah-remah. Tanpa sadar, ia memaki sambil mengumpat. "Hah, dasar anak ikan tidak tahu diri." Mendengar hal tersebut, Samosir terkejut dan pulang sambil menangis. Ia mengadu pada ibunya. "Ibu, ayah marah padaku dan ia menjulukiku anak ikan." Ujar Samosir. Ibu Samosir sangat kecewa dan marah terhadap suaminya. Ia lantas meminta Samosir pergi ke bukit tertinggi. Seketika, langit berubah menjadi gelap disertai badai yang dahsyat. Seketika seluruh desa terendam banjir dan ibu Samosir kembali menjadi ikan. Desa tersebut menjadi sebuah danau yang sekarang disebut Danau Toba. Sedangkan bukit tempat Samosir berdiri berubah menjadi pulau yang saat ini dikenal dengan Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah kesalahpahaman bisa menghasilkan banyak hal. Bisa hal baik dan bisa juga hal buruk.